warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Solih Soliha, how are you today? Before we start our lessons today, let us say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hello Ananda Solih dan Soliha. Today we are going to learn about there is and there are. But before that, tapi sebelum itu kita kenali dulu yang namanya noun. What is noun? Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. Nah, contohnya gimana Bunda? Oke, let us check together. Nah, Ananda Solih dan Soliha, noun sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah singular noun. Singular noun adalah kata benda menunjukkan benda yang berjumlah satu. Jadi bendanya cuma satu. Kata benda ini biasanya diawali dengan penggunaan artikel a, an, dan the. Contohnya, a book yang artinya sebuah buku. An apple, sebuah apel. The table, meja, gitu ya. Jadi ketiga benda ini jumlahnya hanya satu. Contoh lainnya apa Bunda? Misalnya a cat, seekor kucing, a dog, seekor anjing, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah plural nouns. Plural nouns digunakan untuk benda-benda yang berjumlah lebih dari satu. 2, 3, 4, 100, dan sebagainya ya. Pokoknya lebih dari satu. Kata benda akan diikuti suffix atau tambahan berupa s atau is. Nah, contohnya gimana? Ini contohnya. Kebanyakan kata benda bisa langsung ditambah dengan s. Contohnya, cat yang tadinya cuma satu, jadi banyak. Jadi cats. Kemudian boat jadi boats. River, sungai, menjadi rivers, sungai-sungai. Gitu ya. Kemudian contoh lainnya, kata dengan akhiran s, x, z, ch, ch, dan sh ditambah dengan is. Contohnya, bus menjadi buses. Kalau di sini busnya satu, kalau di sini busnya banyak, buses. Box menjadi boxes, karena boxnya banyak. Lunch menjadi lunches. Wish menjadi wishes. Gitu ya. Jadi perbedaan antara singular nouns dan plural nouns itu, kalau singular bendanya cuma satu, kalau plural bendanya ada lebih dari satu atau banyak. Okay, now we are enter the use of there is and there are. What is the difference? Now, we see here, there is only one thing. Berarti kita menggunakan, kalau there is, itu berarti ketika nounnya yang merupakan singular noun. Contohnya, a boy, seorang anak laki-laki. Hanya satu ya, singular noun. Jadi ngomongnya gimana? There is a boy, gitu ya. And then a book, there is a book. An apple, there is an apple. A car, there is a car. A woman, there is a woman. Now, let's see there are. Kalau penggunaan there are, berarti lawannya adalah plural nouns. Yang tadi, yang kata bendanya lebih dari satu. Contohnya gimana Bunda? Nah ini ya, 2 oranges. Jadi gimana cara bilangnya? There are 2 oranges. There are 3 people. There are 5 glasses. There are 6 women. There are 4 girls. Oke ya, kalau pakai there is, itu lawannya singular noun. Kemudian kalau pakai there are, itu lawannya plural nouns. There is untuk benda yang hanya satu, there are untuk benda lebih dari satu. Okay, now look at the example. There is a picture here. This is a picture of bedroom. Ini adalah gambar sebuah kamar tidur. Look at statement number 1. There is a bed. Ada sebuah tempat tidur. Nah, di sini cuma ada satu ya. So, we use there is. Kemudian yang statement kedua, there are 5 pictures. Ada 5
gambar di sana katanya, di dinding. Let's see. 1, 2, 3, 4. Sorry, not this one. This is a mirror. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pictures. Ada 5 gambar. Kenapa kita pakai there are? Karena di sini ada lebih dari satu. Nah, look at statement number 3. There are 2 chairs. Ada 2 kursi. Pakai there are karena kursinya ada lebih dari satu atau ada 2. And then there is a window. Ada sebuah jendela katanya. Okay, this one. Karena hanya satu, jadi kita pakai there is. There is a table. Ada sebuah meja. Karena mejanya cuma satu, maka kita memakai there is. Sampai sini paham ya, Ananda Solih dan Solihah? Oke, Ananda Solih dan Solihah, this is your first homework. Ini PR-nya yang pertama, menggunakan there is atau there are. Jadi, Bunda minta kalian untuk melengkapi kalimat. Complete the sentence with there is or there are. Nah, yang ini pakai there is atau pakai there are. Sampai ke bawah ya, dilengkapi, ditulis di buku tulisnya. Jika sudah selesai, silahkan difoto, nanti dikirimkan di Google Classroom. And then, this is your second homework. Ini PR-nya yang kedua. Bunda, kenapa ada 2 PR-nya? Nah, PR yang kedua ini akan kita jadikan bahan untuk speaking next week. Jadi, minggu depan kita ada Zoom. Jadi, Bunda mau nanti Ananda Solih dan Solihah untuk menggunakan PR yang kedua ini untuk praktek berbicara minggu depan. Oke? Apa yang harus dilakukan? The first, get a paper. Ambil kertas kosong. Oke? And then, what should you do? Apa yang harus dilakukan? Draw your living room. Gambar ruang tamu kalian yang ada di rumah. Apa aja di dalamnya? Misalnya ada sofa, ada TV. There is a TV, there is a sofa, there is a window. Draw it and then color it. Kemudian diwarnai. So there are 2 things that you should send to Google Classroom. Ada 2 hal yang harus dikirim di Google Classroom-nya. The first one is the worksheet yang tadi, yang ditulis di buku tulis dan difoto setelah selesai penggunaan there is dan there are. Kemudian yang kedua adalah gambar ruang tamu Ananda masing-masing dan warnai, kemudian difoto, dikirim ke Bunda juga di Google Classroom. Oke ya, Ananda Solih dan Solihah. And don't forget, gambarnya jangan sampai hilang. Don't lose your drawing, jangan sampai hilang, because next week, disimpan ya, because next week kita akan mendeskripsikan gambar punya kita masing-masing. Okay, Solih Solihah, that's all our lessons for today. Thank you very much for your attention. Don't forget to do your homework. See you next week, and inshallah we will describe our living room and get ready with your picture. See you again next week. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.